Kita saat ini meminta PLN untuk bisa mulai fokus ke pengembangan di sektor industri seperti kami sampaikan ada beberapa sentra-sentra kawasan industri, seperti misalnya di smelting, kemudian juga di sektor kilang misalnya bekerja sama dengan Pertamina, bekerja sama juga dengan BUMN yang lain, untuk bisa memastikan bahwa memang PLN melakukan supply dari yang sebelumnya mungkin masing-masing daripada sentra industri tersebut atau pusat-pusat produksi manufaktur tersebut mendapatkan listriknya dari sumber-sumber yang dibangkitkan sendiri. Kita meminta kepada PLN untuk bisa menjadi supplier utama kepada sektor pembangkitan di kawasan-kawasan industri tersebut. Kita juga melihat bahwa salah satu kesempatan ke depannya tentunya adalah melakukan pengembangan untuk EV. Sehingga salah satu inisiatif yang perlu dilakukan bersama-sama juga dengan BUMN-BUMN lainnya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan ekosistem di sektor kendaraan listrik tersebut, dan memang pemerintah memiliki inisiatif yang sangat tinggi untuk bisa memastikan bahwa di tahun 2023 kita berharap bahwa di atas 1 juta motor listrik memang sudah mulai beroperasi di jalan-jalan di Indonesia. Kita juga sedang mendiskusikan beberapa insentif yang mungkin diberikan untuk bisa memastikan bahwa kendaraan listrik akan lebih berkembang lagi di Indonesia, karena bagi para konsumen tentunya penggunaan motor listrik akan lebih memberikan saving yang lebih tinggi. Untuk ojol misalnya kita melakukan kajian bahwa saving yang bisa diberikan kepada para mitra ojol itu bisa mencapai di atas 3 juta rupiah setahunnya. Kemudian bagi para konsumen rumah tangga misalnya, saving yang bisa diberikan apabila bergeser dari motor biasa menjadi motor listrik itu bisa mencapai 1 juta rupiah per tahunnya juga. Dan juga dari sisi subsidi pemerintah juga akan mendapatkan manfaat. Jadi kita berharap bahwa pengembangan daripada motor dan juga mobil listrik dengan insentif-insentif yang dalam waktu dekat ini akan bisa diberikan, tentunya akan menggairahkan permintaan juga kepada dan juga akan mengurangi adanya ekses supply listrik yang ada saat ini. Oke, tadi sudah detail begitu ya Pak ya perencanaan dari pemerintah, dari Kementerian BUMN khususnya. Dan di satu sisi mungkin kalau kita lihat Pak, terkait dengan holding dan juga subholding PLN ini baru saja dibentuk begitu ya pekan lalu. Anda sendiri Iya. melihatnya sebetulnya tujuan di balik pembentukan subholding ini sendiri seperti apa Pak? Tujuan dari pembentukan subholding ini tentunya pertama-tama adalah memastikan adanya transparansi kinerja. Jadi dengan memastikan bahwa masing-masing bagian daripada supply chain di PLN seperti misalnya pembangkit, transmisi, distribusi, retail, dan juga beyond KWH ini lebih bisa dilihat secara lebih transparan bagaimana kinerjanya masing-masing. Ini juga akan mendorong adanya efisiensi. Seperti juga yang kita lihat di Pertamina misalnya dengan adanya transparansi kinerja yang lebih baik antara sektor upstream, kilang, dan juga distribusi ini juga bisa mendorong masing-masing bagian dan juga manajemen di Pertamina dan juga kita harapkan terjadi juga di PLN nantinya bisa betul-betul fokus kepada bagaimana meningkatkan efisiensi dan kinerjanya masing-masing. Yang pertama. Kedua juga akan mendorong mereka untuk lebih meningkatkan demand, mencari sumber-sumber demand yang lebih kreatif lagi, seperti contoh misalnya bagaimana di sektor transmisi dan juga distribusi seperti yang kami sampaikan untuk memastikan bahwa excess supply yang ada saat ini itu bisa dicoba dicarikan penyelesaian dengan cara mencari sumber-sumber demand tambahan. Ini tentunya merupakan tujuan utama dari pembentukan holding dan subholding tersebut. Di lain itu tentunya juga untuk memastikan bahwa adanya upaya untuk bisa meningkatkan sumber energi yang berasal dari renewable, terutama dalam hal meningkatkan inovasi, ini juga kita harapkan bisa ditingkatkan. Oke baik. Pak Pahala dari subholding PLN ini sendiri apakah ada rencana ke depannya bahwa, mungkin bisa didorong untuk IPO begitu seperti yang dilakukan terhadap, subholding dari Pertamina sendiri ada PHE kemudian juga PGE yang ke depannya diarahkan Mhm. untuk IPO Pak Pahala? Saya rasa sampai dengan saat ini kita fokus terlebih dahulu di PLN, fokusnya adalah kepada energi transisi.
yaitu terutama adalah memastikan bahwa di sektor pembangkit bagaimana untuk bisa memastikan bahwa ekses listrik yang ada, selain daripada itu juga pembangkit-pembangkit yang dimiliki oleh PLN khususnya adalah pembangkit yang berbasiskan atau memiliki bahan bakar berasal dari batu bara, itu untuk bisa dicarikan solusi, termasuk juga mencarikan solusi untuk bisa mencari alternatif dalam hal mengakselerasi pengoperasian yang lebih pendek dibandingkan dengan sebelumnya. Saya rasa dua hal itu yang lebih menjadi fokus utama kita, khususnya adalah di sektor pembangkitan. Oke baik, Pak Pahala, tapi ini mungkin pertanyaan terakhir begitu terkait dengan, subholding PLN. Kita ketahui, yang terkait dengan, unit usaha untuk Beyond KWH sendiri, ada PLN Icon Plus ini tampaknya juga nantinya ke depannya masih akan digodok lagi ataupun juga akan dikaji ulang oleh DPR. Anda seperti apa tanggapannya, Pak? Saya rasa, yang paling penting buat Beyond KWH adalah bagaimana mencari alternatif untuk mengoptimalkan, pelanggan yang dimiliki. Seperti kita ketahui PLN memiliki jumlah pelanggan baik itu rumah tangga maupun industri yang luar biasa. Ini tentunya merupakan alternatif buat, PLN dalam hal ini Icon Plus untuk bisa memiliki kontribusi yang lebih lagi sehingga pelanggan yang dimiliki ini betul-betul bisa di cross sell, bisa di upsell dengan berbagai produk layanan lainnya. Saya rasa dari sisi kita melihatnya seperti itu, dan tentunya dalam hal ini kita berdiskusi juga terus dengan pihak dari DPR bahwa upaya ini tidak dimaksudkan bukan untuk bisa meningkatkan kinerja dari PLN, sehingga juga kita berharap bahwa ini juga akan meningkatkan pelayanan kepada para pelanggan. Jadi saya rasa dengan pemahaman seperti itu kita yakin bahwa DPR itu akan mendukung upaya-upaya kita untuk bisa terus meningkatkan kinerja di PLN, termasuk juga meningkatkan layanan. Karena pengembangan daripada Icon Plus ini ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan layanan satu pintu dengan pihak PLN, khususnya dengan optimalkan layanan berbasiskan digital. Seperti yang kita ketahui, PLN sudah memiliki PLN Mobile dan sudah cukup banyak cross selling yang bisa dilakukan juga oleh Icon Plus melalui layanan PLN Mobile tersebut, dan saya rasa ini akan berujung kepada peningkatan layanan dan juga peningkatan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan PLN.